Ada berita dari banyak media, itu antara lain saya ambil dari kompas.com ya. Judulnya Luhut ke pihak yang minta Wapres Gibran dicopot. Kau jangan tinggal di Indonesia, kata kompas.com. Tapi saya juga baca di beberapa media online termasuk yang mainstream, walaupun dengan judul-judul yang agak sedikit berbeda, tapi kontennya, substansinya sama. Saya baca beberapa paragraf ya. Ini ditulis Kompas 6 Mei 2025 pukul 20, sudah semalam ya. Luhut ke pihak yang minta Wapres Gibran dicopot. Titik 2, kau jangan tinggal di Indonesia. Mulutnya ya, satu orang ini dahsyat sekali ya. Ketua Dewan Ekonomi Nasional DEN Luhut Binsar Panjaitan meminta kepada pihak-pihak yang menuntut pencopotan Wapres Gibran Raka Buming Raka untuk tidak tinggal di Indonesia. Bahasa singkatnya diusir. Nah, kalau kalian minta Gibran dicopot, kalian pergi dari Indonesia. Diusir oleh Luhut Binsar Panjaitan, seolah-olah dia yang paling Indonesia, yang paling mencintai Indonesia, dia yang paling berjasa, paling patriot ya, luar biasa manusia satu ini ya. Biasanya dia pakai kampungan, dan memang kemarinnya dia udah pakai kampungan, itu kampungan itu gitu ya. Sekarang tidak cukup dinamakan kampungan, keluar kau dari Indonesia. Luhut mengingatkan seluruh warga negara harus taat pada konstitusi. Elah. Manusia ini merasa paling konstitusional ya. Iyalah, harus taat. Kalau kau tidak taat konstitusi, jangan tinggal di Indonesia, ujar Luhut di Balai Kartini Jakarta Selasa pertemuan kemarin ya. Luhut menjelaskan jangan sampai Indonesia dipecah belah oleh kekuatan asing. Lo yang undang TKA Cina dah berbondong-bondong bergelombang bagi tsunami itu siapa kalau bukan seorang Luhut Binsar Panjaitan? TKA Cina itu orang asing apa bukan? Ya, aduh ini manusia luar biasa. Dia menyebut nih sekarang secara spesifik, dia menyebut jangan sampai forum purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemajuan Gibran bisa membuat Indonesia terpecah. Saya baca lagi terus ada puas kita ya. Ya iya makanya itu siapapun dia jangan sampai bisa dipecah belah dengan keadaan dunia seperti sekarang. Ingat Presiden sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas. Jangan kamu juga ikut jadi bagian memecah belah. Dengar itu. Luhut. Saudara sekalian, Luhut Binsar Panjaitan ini, astagfirullahaladzim, manusia ini luar biasa dahsyatnya ya. Dahsyat sekali, dahsyat sekali. Dan orang ini juga yang paling memberikan angin, buka pintu lebar-lebar, karpet super merah emas barangkali kepada Tiongkok, kepada RRC ya. Republik Rakyat Cina dengan segala macam investasinya. Bahkan ketika kita mempersoalkan TKA yang bergelombang masuk seperti air bah itu, dan mereka ekspor. Orang kita tidak punya kemampuan. Sudah menjadi pengkhianat, membuka pintu lebar-lebar, menghina rakyat Indonesia sendiri karena tidak punya kemampuan. Padahal faktanya di lapangan, di pabrik-pabrik senator itu, mereka adalah tukang kayu, tukang batu, tukang pelur, cleaning service, ada yang satpam dan sebagainya. Sangat menghina bangsa Indonesia. Dengan begitu kok dia merasa paling Indonesia, paling patriot, paling konstitusional ya. Dan kalimat itu dengan jangan kamu juga ikut menjadi bagian memecah belah. Dengar itu. Kamunya itu, yang disebut kamunya itu salah satunya adalah Trisutrisno, sesepuh TNI. Pernah menjadi wakil presiden Republik Indonesia, pernah menjadi Menhankam, Pangap, Menteri Pertahanan dan Keamanan, Panglima ABRI, Trisutrisno. Dibanding Luhut Binsar Panjaitan, Trisutrisno jauh lebih berbobot, jauh lebih berintegritas, jauh lebih patriotis, jauh lebih nasionalis. Ini manusia dahsyat sekali, Bang. Sepertinya dia merasa punya Indonesia, dia berkali-kali ngusir-ngusirin orang. Ya, memangnya nggak boleh kita minta pencopotan Gibran? Boleh bos, katanya kok tinggal di negara demokrasi. Masa orang ngomong begitu nggak boleh? Yang kamu kan kau kan itu Trisutrisno bos. Opung. Luar biasa manusia satu ini ya. Dahsyat sekali. Paling patriot. Siapa yang punya tambang di mana-mana? Ya, Fathia sama si Haris Azhar itu sampai berkelahi di pengadilan dengan Luhut karena mereka bicara soal sejumlah jenderal yang menambang emas di Papua Panay apa namanya itu ya. Tempo juga bermasalah dengan Luhut. Saya tidak bermaksud membela Tempo karena sesama wartawan, tapi sebagai media yang dikenal punya kredibilitas dan integritas, sebagai media yang punya disebut jagoan dalam investigasi, saya lebih percaya Tempo daripada Luhut. Ya kan? Iya dong. Orang ini merasa paling hebat, paling Indonesia, yang lainnya bukan Indonesia, yang lainnya pengkhianat, yang lainnya pemecah belah. Allahu Akbar. Ini dahsyat sekali loh. Dahsyat sekali. Jangan begitulah, bos. Sekali lagi saya ingatkan ya, apapun jabatan kamu, Opung Luhut, apapun jabatan kamu, apalagi sekarang mohon maaf ya, cuma sekedar ketua Dewan Ekonomi Nasional. Dewan Ekonomi Nasional itu lembaga negara yang dibiayai oleh APBN, oke? Dan uang APBN itu uang saya, uang rakyat Indonesia. Semua pejabat yang menikmati uang negara, baik untuk gaji, honor, fasilitas, kantor, dan sebagainya, itu berhak dan boleh dikritik. Berhak dan boleh dikritik. Dan setiap rakyat, setiap individu rakyat, apalagi semacam orang Trisutrisno yang sungguh-sungguh sangat dihormati di kalangan TNI itu, boleh, berhak untuk mengkritik siapapun pejabatnya, termasuk kau, Opung Luhut, ya, termasuk kamu.
Kamu masih orang gajian, yang gaji negara, yang gaji aku, Edi Mulyadi, Tri Sutrisno, Letjen Soeharto, Sunarko, Slamet Subianto, dan banyak lagi, Pak Ijo, Tukijo, Pak Imin, Robert, Hasimorang, Hasil-Holland, semuanya menggaji kamu. Jangan sok-sokan kamu marah-marah sama kita dong. Kamu tuh pegawai, pelayan rakyat, katanya abdi negara, abdi rakyat, dikritik marah-marah. Kenapa sih Luhut yang katanya jenderal hebat itu nggak pinter-pinter gitu loh? Selama sekian belas tahun menjabat tidak kunjung pinter kecuali mengedepankan arogansinya, kesombongannya. Apa Jenderal Kopassus? Barut merah boleh gak pakai, tapi coba buka nonton tuh videonya si siapa, Sanana Gusmao waktu wawancara kita pap dia begitu kabur tuh Luhut. Wah, kabur Luhut, kabur kata Sanana Gusmao. Ya, itu waktu tentara kata si Sanana, kabur bos, kabur. Jangan sok patriot, sok pemberani Luhut. Ya, jangan. Belum lagi cerita bagaimana hampir semua tentara yang jenderal yang kolonel cerita bagaimana dia terkencing-kencing suruh terjun dari helikopter nggak berani. Itu yang begitu yang kamu sekarang sok-sokan paling hebat itu. Enggak. Dan gini loh, Luhut, saya kasih tahu kamu tuh orang tua, kakek-kakek, saya harusnya hormat pada kamu, harusnya hormat betul, tapi kelakuanmu sungguh-sungguh tidak layak menerima penghormatan secuil pun dari rakyat Indonesia yang berakal waras ya. Arogan, sombong, merasa paling hebat, terabas sana, terabas sini, membuka pintu lebar-lebar bagi TKA Cina dan industrinya sehingga rakyat Indonesia tidak kebagian kerja dan sebagainya. Sedikit pun kamu nggak layak menerima penghormatan ya. Dan yang paling penting saya kasih tahu, kamu tuh pegawai ya, pegawai Republik Indonesia ASN ya. Militermu tuh udah selesai, jangan sok-sokan jadi jenderal lagi. Jangan. Kita semua bukan anak buahmu, bukan kopralmu, bukan sersanmu. Jangan sok-sokan begitu. Aku yang bayarin kamu, gaji kamu, fasilitas kamu, dan wewenang kamu. Jangan sok-sokan. Kita di dalam demokrasi, bos, kamu baca baik-baik deh pasal 28 Undang-Undang Dasar 45. Kamu bilang kita semua harus konstitusional. Kita sedang menjalankan amanat konstitusi. Pasal 28 itu memberikan kemerdekaan, kebebasan bagi setiap warga negara untuk menyatakan pendapatnya, baik secara lisan maupun di muka umum, termasuk berserikat. Kamu sok-sokan bilang kita harus konstitusional. Emang kenapa? Tri Sutrisno, jenderal-jenderal senior yang penuh patriot itu sudah sedang menjalankan amanat konstitusi. Kamu melarang-larang orang begini, malah sampai musir-musir. Pertama, emang Indonesia kamu yang punya. Bahwa kamu punya tanah luas, tambang luas segala macam, kita tahu juga gitu, tapi bukan berarti Indonesia punya kamu loh. Jangan salah, please, jangan sok-sokan begitu. Kamu bolak-balik ngomong orang kampungan, yang kampungan tuh kamu, jenderal, nggak ngerti, sok-sokan dia kan kampungan gitu loh. Nggak usah bawa-bawa daerah deh, kampung Batak, Sunda, Jawa, malam enggak, saya nggak ngomong gitu. Tapi kelakuan kamu jauh lebih kampungan daripada mulut kamu yang mengampung-ngampungkan orang lain. Ngerti nggak Luhut? Ya. Jangan gitu sok-sokan banget. Nih, saya ulang lagi untuk sekian kalinya, kamu itu ASN, ya. Orang dulu bilang sebutnya pegawai negeri sipil. Setiap rupiah yang kamu bawa pulang dari kantor kamu, itu dari kami, rakyat Indonesia. Gaji kamu, fasilitas kamu, kewenangan kamu, kantor kamu, AC-nya segala macam, kami yang bayarin, bro. Jangan sok-sokan begitu. Ya ampuni manusia. Aduh gini loh, beberapa waktu lalu kan udah sakit parah tuh, bahasa gampangnya sekarat. Kita pikir sambil berharap, wah Luhut mendapat ujian berat dari Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Saya sengaja sebut Tuhan Yang Maha Kuasa, bukan Allah ya, karena gampang didapat Allah, kamu punya Tuhan yang lainnya. Mendapat cobaan yang berat dari Tuhan Yang Maha Kuasa supaya mudah-mudahan dia sadar, insaf, tidak arogan lagi. Ya sadari bahwa kamu cuma pegawai, cuma pelayan rakyat, nggak pantas bentak-bentak rakyat, mengamu-ngamukan kamu. Tri Sutrisno dari segala sisi jauh lebih hebat daripada kamu dong. Umur lebih banyak, jasa, pernah wapres, pernah Menhantam Pangap, pernah Pangdam Jaya. Kamu pernah memimpin teritorial Pangdam mana gitu misalnya? Kagak. Apalagi kalau denger ceritanya sih tadi sana, aku pap, Luhut kabur lari. Belum lagi saya nggak tahu tuh gosip banget, tapi itu cerita bagaimana kamu terkencing-kencing suruh terjun dari helikopter nggak berani. Itu jadi cerita umum di kalangan kita yang sipil aja tahu. Jangan sosok hebat ya. Ya, aduh ampun deh, ini manusia satu deh, luar biasa ya. Luar biasa. Oke teman-teman sekalian, ini manusia satu ini baiknya kita apa ini? Ampun dah, ampun merasa pemilik itu sama musir-musir orang loh. Jangan tinggal di Indonesia. Emang lo yang punya Indonesia? Salahnya apa? Hanya menuntut pencopotan Gibran, emang salah? Enggak. Harus konstitusional. Mereka justru sedang melaksanakan hak-hak konstitusionalnya. Pasal baca deh ya. Baca undang-undang dasar lagi, jangan ngambek mulu, jangan marah-marah mulu, jangan sombong-sombong, arogan mulu. Oke gitu ya. Teman-teman sekalian silakan kasih komentar. Ini manusia satu ini memang luar biasa sekali ya. Akhirnya kita tetap berdoa kepada Allah dan Allah mengampuni kita dosa kita. Allah membantu kita menyelamatkan Indonesia dan Allah menghukum. Oke, sebelum menghukum kita komen dulu. Allah berikan petunjuk pada para penguasa kita agar hatinya lembut, agar hatinya menyayangi rakyatnya, agar sikap kerja dan ucapannya melayani rakyatnya, gitu kan? Tapi kita juga berdoa kepada Allah, boleh
sampaikan, kalau mereka tetap dalam kezalimannya, kesombongannya, arogansinya, korupsinya, mengkhianati negaranya, menyusahkan rakyatnya, maka kita berdoa, biarlah Allah menghukum mereka dengan hukuman seberat-beratnya. Amin ya rabbal alamin. Saya Edi Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.